Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam bidang penuntutan. Selain menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia juga memiliki kewenangan yang penting dan strategis dalam bidang perdata dan tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf CU Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mengatur bahwa Kejaksaan menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Adapun kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara tersebut ada 5. Salah satunya adalah pelayanan hukum. Pelayanan hukum sendiri merupakan layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara, JPN, baik secara tertulis maupun lisan kepada masyarakat, terkait masalah perdata dan tata usaha negara dalam bentuk konsultasi dan pemberian informasi yang tidak terkait konflik kepentingan dengan negara atau pemerintah. Dalam perkembangannya, pelayanan hukum sebagai salah satu bentuk pelayanan publik oleh Kejaksaan kepada masyarakat terus mengalami inovasi. Semangat untuk menghadirkan pelayanan hukum Kejaksaan di tengah-tengah masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi. Tanggal 25 Mei tahun 2022 Kejaksaan Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara meluncing aplikasi Halo JPN guna untuk semakin mempermudah pelayanan hukum kepada masyarakat. Namun dengan diterbitkannya web Halo JPN ini, fakta di lapangan masih banyak masyarakat belum memahami cara penggunaan aplikasi itu sendiri, dan untuk Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur sendiri. Dari diterbitkannya aplikasi Halo JPN pada tanggal 25 Mei tahun 2022 sampai dengan Agustus tahun 2023. Baru hanya 1 orang yang menggunakan layanan aplikasi Halo JPN. Adapun masalah yang dialami diantaranya: 1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. 2. Kurangnya masyarakat mengerti akan teknologi atau gaptek. 3. Faktor ekonomi antara lain, masyarakat belum memiliki gadget. Kemudian tidak adanya jaringan seluler sebagai akses masyarakat untuk terhubung ke jaringan internet. Dan tidak mempunyai mobile data untuk membuka aplikasi Halo JPN, serta tidak adanya email dan kartu tanda penduduk sebagai syarat utama untuk menggunakan layanan aplikasi Halo JPN. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Reformer melakukan suatu upaya untuk mengoptimalkan pelayanan hukum melalui aplikasi Halo JPN di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, dengan cara merekrut agen pelayanan hukum Halo JPN di setiap desa, untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Sehingga Reformer dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, merasa perlu melakukan suatu aksi perubahan, dengan judul optimalisasi aplikasi Halo JPN melalui agen pelayanan hukum pada daerah gugus pulau di Kabupaten Seram Bagian Timur. Adapun tahapan agar tercapainya tujuan atau yang dikenal dengan milestone dalam jangka pendek adalah: Milestone 1. Persiapan. 1. Tahap ini diawali dengan konsultasi dan koordinasi bersama coach. 2. Kemudian dilanjutkan dengan konsultasi dan koordinasi bersama mentor, yaitu Bapak Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku. 3. Guna mendukung terlaksananya aksi perubahan ini, dibentuklah tim efektif internal. Hari ini Juli 2023 sudah lebih dari 1 tahun setengah yang tujuannya memudahkan masyarakat. Tapi pertanyaannya, kok untuk SPT dari data Pak Ojek mungkin bisa kita lakukan dari info, mana tahu ada upaya yang bisa dilakukan, ya kan? Ini kan sekedar upaya kita ini. Bagaimana terbentuknya tim efektif yang terdiri dari tim administrasi, tim kelompok kerja dan tim implementasi, yang dibentuk berdasarkan SK Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur nomor /15 garis miring K.1 17 garis miring C P.1 garis miring 2023. Dalam pelaksanaan implementasi perubahan ini, Reformer telah berkoordinasi serta mendapat dukungan dari stakeholder internal maupun eksternal. Dukungan dari internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Pegawai Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan Cabang Kejaksaan
Kejaksaan Negeri Seram bagian Timur digeser. Menyatakan mendukung sepenuhnya aksi perubahan oleh Bapak Edi Samra SH.MH NDH 37 beserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan ke-7 tahun 2023. Sukses untuk reformer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukungan dari eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti Kiniobas, Bupati Seram bagian Timur. Saya M. Bahrul Lelo Artafila SOS MSI, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan Anak Kabupaten Seram bagian Timur. Saya Muhammad Syukur Bilwarani, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Seram bagian Timur. Saya Haji Rumbelifar SPD, Kepala Kantor Wilayah Kecamatan Bula Kabupaten Seram bagian Timur. Saya Ridwan Rumonin SE, Kepala Wilayah Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian Timur. Saya Camat Kecamatan Telukwaru, Kabupaten Seram bagian Timur, menyatakan mendukung sepenuhnya aksi perubahan oleh Bapak Edi Samrah LSH.MH NDH 37 peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan ke-7 tahun 2023. Dengan judul aksi perubahan, Optimalisasi aplikasi JPN melalui agen pelayanan hukum pada gugus Pulau Kabupaten Seram bagian Timur. Sukses untuk reformer. Kami Kepala Desa Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian Timur. Kami para Kepala Negeri Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian Timur. Kami para Kepala Negeri Kecamatan Telukwaru, Kabupaten Seram bagian Timur, mendukung sepenuhnya aksi perubahan saudara Bapak Edi Samra LSH.MH NDH 37 beserta pelatihan kepemimpinan administrator Dengan judul Optimalisasi aplikasi Halo JPN melalui agen pelayanan hukum pada gugus Pulau Kabupaten Seram bagian Timur. Sukses! Milestone 2. Tahapan pelaksanaan. Setelah reformer mendapat dukungan dari stakeholder internal maupun eksternal, kemudian reformer mulai melaksanakan tahapan kegiatan untuk membentuk agen pelayanan hukum di desa. Diawali dengan sosialisasi kepada pejabat dan kepala pemerintahan negeri sekecamatan Bula, Bula Barat, dan Telukwaru. Di kantor kepala desa itu, sehingga di sini dalam hal ini masyarakat tidak pernah dalam pelaksanaannya. Lanjut, pelayanan hukum itu ada. Pak Kajari, saya akhiri Julai Pak Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelayanan hukum di desa itu memiliki spesifikasi khusus atau tidak? Katakanlah dia harus memiliki basic hukum. Salah satu orang ini, kalau bisa sepertinya perangkat desa kalau ada. Karena kalau perangkat desa itu kan dia tidak akan pergi kemana-mana kira-kira begitu. Tapi kalau kita khawatir, kalau masyarakat khawatir kita, dia kan bebas. Tapi kalau masih bisa diupayakan perangkat desa. Kalau kriteria tadi dia sepanjang bisa diantara itu bisa menggunakan IT lah, kira-kira membuka handphone, kira-kira mengoperasikan. Saya pikir itu saja sudah cukup. Kemudian sebagai bentuk kerjasama antar Kejaksaan Negeri Seram bagian Timur dengan pemerintah desa, maka dibuatlah surat perjanjian kerjasama antara Kejaksaan Negeri Seram bagian Timur dengan pemerintah desa-desa. Setelah semua tahapan selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah pelaksanaan bimbingan teknis kepada agen pelayanan hukum yang sudah ditugaskan oleh masing-masing desa, guna agar dapat memahami tata cara menginput pertanyaan ke dalam aplikasi Halo JPN. Selanjutnya, Jaksa Pengacara Negara memberikan pelayanan hukum dengan menjawab pertanyaan yang dimasukkan oleh agen, dan selanjutnya agen pelayanan hukum memberitahukan jawaban permasalahan hukum kepada masyarakat yang berkonsultasi.
Kita ada daftar absen. Nah, nanti nomor absennya bisa dituliskan di bawah nama. Oleh karena itu, dengan aplikasi ini kan sangat membantu kerja dalam khususnya di kejaksaan melalui satu proses hukum yang sangat positif. Jembatan dalam desa, agenda pelayanan hukum yang di setiap desa ditentukan. Konstruknya itu ada pasal-pasal yang memangnya dilepaskan secara administratif pemerintahannya, namun ada yang tidak diserahkan. Begitu, di kemudahan pun diatur dalam proses dan berlaku. Bukan JPN gitu, JPU itu cuma mengimbau kita menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana kejahatan, bukan perdata pribadi. Perdata itu pribadi. Maka besar potensi untuk menyalahgunakan kewenangan kan? Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur sebagai dasar telah terbentuknya agen pelayanan hukum di desa. Dan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam melaksanaan tugas, semua agen pelayanan hukum yang telah dibentuk melakukan penandatanganan fakta integritas. Dan sebagai upaya untuk mengetahui permasalahan agen pelayanan hukum di desa, maka Reformer membuat grup WhatsApp Agen Pelayanan Hukum Halo JPN Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur sebagai wadah untuk berdiskusi dan berkoordinasi. Agar masyarakat mengetahui telah terbentuknya Agen Pelayanan Hukum Halo JPN di desanya, dilakukan penyebaran informasi. Jika mempunyai permasalahan hukum dan butuh konsultasi hukum secara gratis, silakan kunjungi Agen Pelayanan Hukum Halo JPN di kantor kepala desa setempat, dengan harapan agar semakin banyak warga menyampaikan permasalahan hukumnya untuk dikonsultasikan melalui web Halo JPN. Milestone 3. Setelah dilakukan serangkaian kegiatan dari tahap pelaksanaan berupa sosialisasi, penandatanganan nota kesepahaman, bimbingan teknis, pemberian surat keputusan penunjukan agen pelayanan hukum, penandatanganan fakta integritas, pembuatan grup WhatsApp Agen Pelayanan Hukum dan penyebar luasan informasi keberadaan agen pelayanan hukum di desa kepada warga. Serta setelah memastikan jawaban dari JPN telah disampaikan oleh agen pelayanan hukum kepada warga yang bertanya. Telah terjadinya kuantitas penggunaan aplikasi online Halo JPN oleh masyarakat, dari yang sebelumnya satu pengguna dalam kurun waktu 1 tahun 3 bulan dalam kurung dari bulan Mei tahun 2022 sampai dengan Agustus tahun 2023, menjadi 24 pengguna aplikasi Halo JPN. Selain itu terjadi juga peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap jaksa pengacara negara, serta pengetahuan hukum perdata dan tata usaha negara, sehingga diharapkan terciptanya masyarakat yang tertib hukum, dengan tanpa harus datang ke kantor Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili masyarakat Seram Bagian Timur dan khususnya masyarakat Kampung Wailola, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada Pak Kajari Seram Bagian Timur atas agen konsultasi hukum yang telah disiapkan di masing-masing desa di Kabupaten Seram Bagian Timur dan secara khusus 3 kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur, yakni Kecamatan Bula, Bula Timur, dan Bula Barat. Dan terima kasih yang kedua kepada Pak Kajari bahwa selama ini masyarakat mengalami kesulitan untuk bisa mendapatkan jalur komunikasi dan konsultasi hukum. Tetapi dengan agen perubahan yang Bapak lakukan, dengan menempatkan di setiap desa satu operator pelayanan hukum kaitan dengan hukum perdata, ini adalah langkah maju untuk mempermudah masyarakat mendapatkan kepastian hukum dari setiap masalah-masalah hukum yang dihadapi selama ini. Sekali lagi, atas nama masyarakat, atas nama pemerintah desa, kami menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Pak Kajari dalam gerakan perubahan aksinya berkaitan dengan pelayanan hukum yang telah beliau bentuk di setiap kampung, di setiap desa yang ada di Kabupaten Seram Bagian